Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Vicky. Kali ini kita akan belajar tentang PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Tentunya masih dengan memahami variasi gerak dasar lokomotor ya. Nah, sebelum pelajaran kita siapkan buku tema 1, kemudian buku LK atau lembar kerja. Jangan lupa kita juga mesti menyiapkan alat tulis, pensil, dan penghapus. Kita mulai. Gerak lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau gerak dinamis. Contoh gerak dasar lokomotor adalah jalan, lari, lompat, dan loncat. Sekarang coba kalian amati contoh dari gerak lokomotor. Jadi ada seseorang yang akan melakukan sebuah loncatan. Coba kita amati. Nah, orang tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini adalah konsep dasar gerak lokomotor. Jadi kata kuncinya adalah gerak lokomotor adalah gerak di mana kita berpindah tempat. Sekarang kita buka buku tematik halaman 61 sampai 62 ya. Nah, sekarang Bu Vicky akan jelaskan cara berlari yang tepat ya, tahapan-tahapan ketika kita berlari. Yang pertama, badan lurus, tidak ditekuk dan condong ke depan ya. Jadi badan kita lurus dan sedikit condong ke depan. Kemudian posisi kepala tegak ya, tegak menghadap lurus ke depan. Ya, saat berlari kita harus fokus ke depan agar tidak tertabrak ataupun tidak terjatuh. Nah, pandangan lurus ke depan ini digunakan agar kita tahu benda atau jalan yang akan kita lalui itu berbelok atau ada apa di depan kita. Kemudian lengan ditekuk 90 derajat. Nah, sekarang gerak berlari itu ada 2, lari pendek dan lari panjang. Lari pendek dilakukan dengan cara melangkahkan kaki dengan jarak yang pendek ke depan ya. Jarak yang pendek ke depan. Biasanya lari pendek ini digunakan untuk lari pelan ya, bukan untuk lari yang kencang. Sedangkan lari panjang dilakukan dengan cara melangkahkan kaki dengan jarak yang panjang ke depan atau melangkahkan kaki jauh ke depan. Nah, biasanya kita lari panjang ketika berlomba lari ya. Ketika berlomba lari kita harus cepat-cepatan untuk mencapai garis finish sehingga kita perlu menggunakan lari panjang, sedangkan lari pendek itu biasanya kita gunakan ketika jogging ya, lari pagi gitu santai kita menggunakan lari pendek. Nah, di sini ada contoh lari melewati bilah bambu ya. Di sini bambu sebagai sebuah rintangan saat kita berlari. Nah, lari melewati bambu dilakukan dengan hati-hati. Langkah kaki menyesuaikan jarak antar bambu satu dengan bambu yang lain. Lari melewati bilah bambu melatih kelincahan ya. Jadi ketika kalian berlatih lari melewati bilah bambu, kalian bisa melatih kelincahan kalian, kefokusan dan ketangkasan kalian dalam berlari. Ini salah satunya ya. Nah, di sini ada sebuah games namanya menjala ikan. Kalau di bahasa Jawa itu kita bilangnya gobak sodor. Ya, gobak sodor ini adalah permainan berkelompok
yang dilakukan oleh dua kelompok. Jadi yang satu kelompok itu berjaga, yang kelompok satunya atau kelompok lainnya itu akan main ya. Coba kita amati cara permainan gobak sodor ini ya. Siap kok, salam kok. Ayo, mepet. Jangan mepet, jangan. Cip, mepet, cip. Mepet. Mepet, sak. Ayo. Ayo. Oke, jadi seperti itu ya permainan gobak sodor. Nah, ini juga melatih konsentrasi, ketangkasan, dan kekompakan sebuah tim. Kita lanjut, sekarang buka buku tematik halaman 86 sampai 87. Lari melewati rintangan ban bekas. Nah, ini adalah lari yang tentunya tidak jauh berbeda dengan ketika kita lari dengan rintangan bilah bambu. Lari melewati rintangan dilakukan dengan hati-hati. Langkah kaki menyesuaikan jarak antar ban bekas satu dengan ban bekas yang lain. Lari melewati ban bekas melatih kelincahan. Ya, ini hampir sama seperti lari melewati bilah bambu, hanya saja bilah bambu diganti dengan ban bekas. Nah, permainan betengan. Yang tadi kita sudah melihat permainan gobak sodor. Sekarang kita amati permainan betengan. Betengan ini adalah salah satu permainan kelompok yang dimainkan oleh dua kelompok ya. Seperti apa permainannya? Yuk kita simak. Mari bermain permainan tradisional bentengan. Teman-teman sudah tahu apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah salah satu bentuk yang berupa permainan anak-anak yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun-temurun, serta banyak mempunyai variasi. Sifat atau ciri-ciri dari permainan tradisional anak adalah sudah tua usianya, tidak diketahui asal-usulnya, siapa penciptanya, dan dari mana asalnya. Lalu, apa pentingnya permainan tradisional berkelompok? Melatih kreativitas anak, mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak, mendekatkan anak-anak pada alam, mengembangkan kemampuan motorik, memberikan kegembiraan dan keceriaan, bermanfaat untuk kesehatan, melatih kerjasama dan kebersamaan. Mari kita langsung belajar cara bermainnya. Bentengan. Peraturannya dilakukan di area yang luas, dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-8 anggota. Setiap kelompok memiliki tiang atau pilar sebagai benteng. Cara bermain, setiap anggota kelompok berusaha menyentuh lawan untuk dijadikan tawanan. Sesekali pemain harus kembali dan menyentuh benteng karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Pemain bisa berkejar-kejaran untuk menangkap tawanan.
Pemain yang masuk kawasan lawan, jika tersentuh oleh lawan, akan ditahan di sebelah benteng lawan dan menunggu anggota kelompok menyelamatkannya dengan cara menyentuhnya. Pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau benteng lawan. Selain menyenangkan, dengan bermain permainan tradisional, kita turut melestarikan budaya permainan tradisional agar tidak punah dan berkembang berdampingan dengan teknologi modern, agar sama-sama populernya di zaman ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya permainan betengan. Kalian memerlukan 2 kelompok untuk bermain. Sekarang kita buka buku tematik halaman 106 sampai 107. Lari berpasangan. Mari lakukan permainan berlari berpasangan berikut. Sebelum berlari, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Masih ingat kan kegunaan pemanasan? Pemanasan digunakan agar otot-otot kita menjadi lemas sehingga saat kita berolahraga, kita tidak akan mengalami cedera. Nah, cara berlari berpasangan adalah yang pertama, bergandengan tangan dengan teman. Yang kedua, langkahkan kaki secara bersamaan, artinya dengan kompak ya. Nah, ketika teman kalian melangkahkan kaki kanan, kalian juga melangkahkan kaki kanan. Begitu juga seterusnya. Yang ketiga, mulai dari kaki yang sama dengan teman ya. Ketika teman kalian melangkahkan kaki kanan, maka kalian juga memulai dengan kaki kanan. Selanjutnya, berlari dengan kecepatan sedang dan ritme yang sama dengan teman. Jadi ketika teman kalian berlari dengan pelan, maka kalian harus mengikutinya dengan pelan juga. Ketika teman kalian pelan terus kalian berlari dengan cepat, maka yang terjadi adalah kalian bisa jatuh. Nah, yang terakhir, berlari berpasangan dengan hati-hati. Pastikan jalan yang kalian lewati itu aman digunakan untuk berlari. Nah, berlari ini sebaiknya dilakukan di lapangan atau tempat terbuka. Selanjutnya, buka buku tematik halaman 124 sampai 125. Nah, kali ini kita bertemu dengan permainan membuat kelompok. Nah, ini permainan buat kelompok ini dapat mengasah ketangkasan kalian, ketepatan dan kecepatan kalian, bahkan kelincahan kalian. Nah, permainan membuat kelompok ini harus dilakukan dengan anggota yang cukup banyak ya, tidak bisa hanya 5 atau 6 ya. Permainan membuat kelompok ini dilakukan dengan jumlah anggota atau jumlah pemain sekitar 15 lebih ya. Jika 10 masih bisa sih, cuman kurang tepat saja ya. Lebih baik banyak anggota atau banyak pemain itu lebih seru ya kan, karena ini permainan buat kelompok. Nah, seperti apa sih permainan membuat kelompok itu? Yuk kita simak permainannya. Kami akan menjelaskan permainan tentang mencari kelompok, yaitu anak disuruh untuk membentuk lingkaran, kemudian menyanyikan lagu, kemudian guru mengasih aba-aba. Jika guru masih aba-aba 3, maka anak berkumpul 3 kelompok. Terima kasih. Ayo mulai lagi ya.
Nah, seperti itu ya permainan membuat kelompok. Kalian bisa memainkan permainan buat kelompok ini bersama teman sekelas kalian ya. Oke, selanjutnya kita masuk sesi kuis. Nah, kali ini ada 5 soal yang harus kita jawab. Yang pertama, gerak berpindah tempat disebut juga A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif. Kira-kira jawaban yang benar adalah yang mana ya? Jawaban yang benar adalah yang A. Gerak lokomotor. Yang kedua, yang termasuk gerak lokomotor adalah A. Melempar bola, B. Berjalan, C. Menendang. Nah, kira-kira yang termasuk gerak lokomotor yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Berjalan. Yang ketiga, saat berlari pandangan menghadap A. Belakang, B. Samping, C. Depan. Jawaban yang benar adalah yang C. Menghadap ke depan. Soal nomor 4. Berlari berpasangan dilakukan dengan A. Cepat-cepat, B. Sendiri, C. Kompak. Jawabannya adalah yang C. Kompak. Selanjutnya, gambar di bawah ini menunjukkan permainan A. Menjala ikan atau gobak sodor, B. Betengan, C. Tapak gunung. Jawaban yang benar adalah yang A. Menjala ikan atau gobak sodor. Nah, itu tadi adalah gerak lokomotor yang sudah kita pelajari. Ingat, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, permainan-permainan berkelompok, permainan tradisional, banyak sekali yang menerapkan atau menggunakan gerak lokomotor ini ya, yang di situ dikombinasikan dengan variasi gerak berlari, berjalan, melompat, ataupun meloncat. Nah, semoga pelajaran kali ini bermanfaat dan kalian semakin kaya akan pengetahuan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.